Kamu ceritain tuh detik-detik apa yang bikin kamu rindu sama ibu? Kangen Pak, kangen banget sama mama. Apa yang kamu ingat? Kayaknya kamu ada kesalahan yang kamu ingin tebus kalau ibu kamu ada lagi sekarang. Ada. Ya apa-apa. Apa brother Krisna? Sayang, ibu sosoknya seperti apa sih? Pengen tahu Ustaz, kasih ibu Krisna seperti apa? Sosoknya gimana menurut Krisna? Sampai Krisna ngerasa kehilangan tuh. Ya, Masya Allah, nggak akan bisa berkata-kata ya. Nggak, nasihat buat kita nih yang masih ada ibu. Ustaz udah nggak ada bapak. Nasihat dari kamu nih, yang masih punya ibunya apa? Nasihati kami. Kita butuh nasihat dari kamu. Gak bisa berkata-kata sayang. Ibu kamu dihidupkan di dunia ini cuma sekali. Yang mana kalau sekali ini sudah pergi, gak akan kembali. Dan ingat, umur ibu kamu, bapak kamu bukan di tangan kamu. Demi Allah, seandainya umur ibu Krisna ada di tangan Krisna, Krisna bilang, ya Allah saya mau 1000 tahun. Ya Allah saya mau 300 tahun, jangan ambil ya Allah. Akan tetapi umur ibu kita, umur bapak kita di tangan siapa? Di tangan Allah. Bukan di tangan kita, umur ibu kita bukan di tangan kita, umur bapak kita di tangan Allah. Allah bisa ambil kapan aja umur ibu kita. Kayak ibu Krisna dipanggil lebih dahulu, dan kita semua akan panggil oleh Allah Azza wa Jalla. Cuma siapa yang duluan gak tahu. Ibu kita duluan atau ayah kita duluan, gak ada yang tahu. Ustaz kaget 2018, tiang penyangga yang Ustaz selalu senderan kalau lagi ada masalah, suka curhat kalau ada apa-apa. Tiang itu roboh. 2018 Allah ambil ICU di rumah sakit Harapan Kita karena jantung. 2 bulan berdoa, ya Allah panjangkan umurnya ya Allah. Ya Allah kasih kesempatan bisa gandeng tangan ayah untuk umroh ke Mekah, Ka'bah. Kasih kesempatan ya Allah. Gak ada artinya kesuksesan mobil mewah, rumah mewah kalau ayah gak ada. Nggak ada gunanya ketampanan, kecantikan kalau udah ibu udah nggak ada. Kesuksesan kita hambar rasanya. Yang aminnya paling kencang berangkat duluan. Yang tidak mengucapkan amin hanya nganter sampai bandara. Hati-hati, ada malaikat yang mengaminkan setiap doa di sini. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalam ala rasulil mustafa, sayyidina wa habibina wa qurratu a'yunina, sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Sadaqallahul azim. Yang saya hormati, saya muliakan Bapak Kepala Sekolah SMA 43, karena nggak hadir diwakili Bunda Wakil Kepala Sekolah. Saya doain Ibu sehat walafiat, berkah. Anak berapa? Cucu berapa? Cucu ada? Cucu udah punya cucu? Saya pikir umur masih 22 tahun. Ternyata sudah punya cucu. Kita doakan anak Ibu Wakil Kepala Sekolah, anaknya menjadi anak soleh. Ibu guru, mana Ibu guru?
Bapak guru, mana Bapak guru? Ibu guru yang masih jomblo ada? Saya doakan kalau ibu gurunya janda dapat duda. Yang saya cintai, mana suaranya SMA Negeri 43? Tadi Ustadz Kasyif dibisikin nama Ustadz Abdul Aziz. Ustadz Kasyif, kalau ceramah di SMA 47 gak usah lama-lama. Terus saya tanya, memang kenapa di SMA 43 nggak boleh lama-lama ceramahnya? Sebentar aja, kenapa? Karena siswa-siswinya udah soleh semuanya. Udah soleha semuanya. Di sini mah saking solehnya belum azan udah pada sholat. Kalau sahabat Nabi baca Quran sampai nangis-nangis karena paham artinya. Wala adzabul akhirati akbar, nangis. Di sini katanya lebih hebat, baru pegang Quran udah nangis. Kenapa brother? Masih ikro dua. Jadi ceramahnya sebentar apa lama? Betul. Kamu sukanya yang lama apa yang sebentar? Suka apaan nih? Hei, suka ceramahnya? Masya Allah. Waduh. Sini. Ustadz ngomong apa nih, kayaknya pikirannya kemana-mana nih. Wah, badannya tinggi nih. Namanya siapa? Fazil. Fazil tinggal di mana sih? Di belakang. Oh. Kelas berapa? Fazil SMA 12. SMA kelas 12. Kamu bawa ibu kamu nggak kesini? Bawa. Mana ibunya Fazil, tunjuk tangan. Bu, jangan malu mengakui anaknya. Tunjuk tangan. Ibunya Fazil, mana ibunya Fazil? Tuh nggak ada ibunya. Zil. Ustadz di sini selain ceramah, Ustadz mau bagi-bagi duit. Jelek-jelek begini, Ustadz raja minyak kayu putih. Fazil, sebutkan sahabat Nabi yang menemani Nabi hijrah. Jangan ada yang kasih tahu, dia dapat duit juga nggak bagi-bagi lu. Sebutkan sahabat Nabi yang menemani Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Abu Bakar As-Siddiq. Fazil dapat hadiah, oke? Duduk lagi sih. Dapat duit ya. Ditransfer. Kamu punya apa? GoPay apa OVO apa Dana? GoPay, siap ditransfer. Jadi setelah acara ini jangan kemana-mana. Yang cewek mau nggak dapat duit? Ya, mana kita pilih nih? Siapa yang mau maju nggak apa-apa? Yang mau maju? Kamu nggak mau? Pertanyaannya gampang. Kamu sini. Dapat follow, sini dapat uang. Fazil udah dapat rezeki. Namanya siapa? Amanda. Wah, namanya Amanda. Kepanjangannya Amanda Manopo. Kalau ini Amanda Menopause. Oh enggak, bercanda. Amanda, bercanda ya. Kita kan jangan baper. Kalau bersahabat baper-baperan nggak bakal punya teman, betul? Dalam persahabatan itu no sorry, no thank you. Kenapa? Persahabatan tidak pernah membawa ketersinggungan. Ya Amanda, sebutkan nama istri Nabi Muhammad yang dinikahi oleh Rasulullah berasal dari Mesir. Ayo, kalau bisa dapat duit, nggak bisa push up 100 kali. Siti Khadijah. Salah. Salah. Siti Khadijah dari Mekah. Nggak apa-apa, tepuk tangan dong.
Keberanian, nggak mungkin bayi langsung lari. Bayi itu merangkak dulu, bayi itu jatuh dulu sebelum dia bisa berjalan kaki. Begitupun kamu, sebelum jadi orang alim salah dulu, nggak apa-apa. Sebelum jadi orang hebat ada kegagalan yang dihadapi dulu. Oke, Amanda namanya Sayyidah Maria Al-Qibtiyah. Itu Rasulullah punya istri dari Mesir. Oke, pertanyaan selanjutnya, sebutkan berapa jumlah anak Nabi Muhammad? Tepuk tangan. Ya. Sekali salah dapat 7. Dapat 7. Jawab bener 7. Sebutin namanya satu-satu. Qasim. Wah, hebatnya anak SMA 43. Abdullah. Umi Kulsum. Oke, betul. Gak apa-apa, nggak usah berurutan gitu. Fatimah gitu. Oke, gini. Semua ngaku cinta Nabi nggak? Yang cinta Nabi Muhammad tunjuk tangan. Woi, yang cinta Nabi Muhammad tunjuk tangan. Siapapun yang tunjuk tangan, insya Allah ketemu sama Nabi di surga. Bagaimana caranya cinta sama Nabi Muhammad? Mengenal Nabi Muhammad. Kamu kalau disebut artis BTS, kamu tahu namanya siapa-siapa? Siapa namanya? Jimin. Siapa namanya? Kim Jong Un. Itu nggak akan ngasih kamu syafaat hari kiamat. Mereka akan mikirin nasib mereka hari kiamat, surga atau neraka. Tapi Nabi Muhammad yang sudah dijamin masuk surga justru nggak rela kalau ada satu di antara kamu ada yang masuk neraka. Dan dia mengatakan sambil sujud di hadapan Allah, ummati, ummati. Makanya engkau yang mengaku umat Nabi Muhammad tapi tidak cinta sama Nabi Muhammad, tidak mau mengenal hidup Nabi Muhammad, mohon maaf, cinta palsu. Cinta bertepuk sebelah tangan. Jambu, janjimu busuk. Cinta sejati, cinta yang mengenal Nabi Muhammad. Siapa Nabi Muhammad? Saya tahu. Nabi lahir di Mekah. Nabi SAW punya ibu Siti Aminah. Makanya Ustaz pengen kalian semua nyanyi, bukti kalian kenal sama Nabi Muhammad. Nyanyinya begini. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki. Apa enggak? Apa enggak, bro? Apa enggak? Sini ganteng. Ganteng nih. Ganteng kan nih? Ya Allah. Namanya siapa, brother? Yazid. Woi, namanya aja keren, Yazid. Yazid itu artinya bertambah. Kamu nitip duit sama dia 100.000, bertambah berkurang. Yazid, coba nyanyi Jid. Anak-anak Nabi ada 7 orang. Apa? Oke, ikutan ya. Semuanya ikutin. 1, 2, 3. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah. Ibunya bernama Siti Aminah, ayahnya bernama Abdullah, kakeknya bernama Abdul Muthalib, pamannya bernama Abu Janda. Abu Talib, Abu Janda. Tepuk tangan dong. Ya udah, brother, boleh Yazid. Yazid mau jawab pertanyaan nggak? Mau jawab pertanyaan? Oke, sebutkan anak Nabi yang menikah dengan Sayyiduna Utsman bin Affan. Namanya siapa? Anak Nabi kan ada 2 putri Nabi yang nikah sama Sayyidah Utsman. Hebat nggak? Satu meninggal, Nabi nikahin lagi yang kedua. Karena akhlak Sayyidina Utsman bin Affan. Siapa nama anaknya? Nabi Muhammad SAW yang nikah sama Utsman bin Affan. Siti Fatimah. Nah, Siti Fatimah sama Ali bin Abi Thalib. Jawabannya adalah Ummu Kulsum dan Ruqayyah. Gak apa-apa, kamu dapat hadiah Yazid. Karena udah berani. Duduk Jid. Tepuk tangan dong buat Yazid. Tinggal Amanda nih.
Jadi gitu ya, 7 nabi punya anak, 3 laki-laki, 4 perempuan. Amanda, cita-citanya apa? Kalau nanti sudah lulus, kamu dapat nilai terbaik. Sekarang namanya NEM nggak Pak? Pak Khairil, NEM? Bukan, namanya apa? Nama nilai akhir ujian nanti? Nggak ada nilai? Nilai ijazah. Saya doain nilai ijazah kamu bisa masuk UI, kamu bisa masuk ITB, kamu bisa masuk UGM. Kamu nggak UI ya Pak? Universitas Indonesia. Universitas insya Allah. Kan jika Allah menghendaki masuk, kalau nggak menghendaki nggak masuk. Oke, Amanda, mana ibu kamu? Saya pengen ketemu ibu kamu. Itu tuh. Waduh, bundanya cantik nih. Ayahnya ikut nggak ayahnya? Enggak. Ayahnya kerja. Oke, sekarang kamu samperin ibu, cium tangan ibu. Minta ridho ibu, semua hajat kamu dikabulkan. Ya, setelah Allah dan Nabi Muhammad yang berjasa banyak dalam hidup kita adalah orang. Ustaz tadi ketika melihat wajah ibu-ibu kalian, ya Allah, wajah-wajah kelelahan, tadi malam begadang, habis tahajud apa nonton Netflix. Ibu yang dimuliakan Allah, udah ibu, ya Allah, siapa yang sudah nggak punya ibu? Ada? Iya, sini. Wah, dapat hadiah dari Ustaz. Ada yang ibunya sudah nggak ada. Kamu ibunya? Ibunya udah nggak ada? Sini juga, sini. Nggak apa-apa, ya. Ya, yang namanya manusia pasti akan merasakan kehilangan. Tapi kalau sudah kehilangan, baru terasa kehadiran. Sampai ada lagunya Oma Irama keren. Kalau sudah tiada, baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga, sungguh berat. Aku rasa kehilangan dia, sungguh berat. Aku rasa hidup tanpa dia. Dapatkan albumnya di toko material terdekat. Sini. Ustaz pengen nanya, Ustaz masih ada ibu, tapi bapak udah meninggal tahun 2018. Tanya, bagaimana rasanya kehilangan ibu? Siapa namanya, brother? Krishna Sirata Rahmat. Oh, nah itu namanya panjang bener kayak kereta. Nggak, nama pendeknya panggilan? Krishna, kelas 12 IPS 3. Masya Allah, Ustaz doain ini kayaknya bakal gantiin Prabowo jadi Menteri Pertahanan. Ya Allah, Krishna, ibu nggak ada, dia dengerin brother ya. Sebentar ya, kita pengen tahu. Ustadz di sini nggak mau ceramah karena apa, kalian semua udah soleh semua, betul nggak? Malah Ustadz pengen dapat ilmu dari kamu, pelajaran hidup dari kamu. Begitu, orang yang merasa benar itu nggak akan pernah merubah dirinya menjadi lebih baik. Tapi orang yang merasa salah, demi Allah, dia yang akan merasa dirinya memperbaiki diri, membenarin diri, akhirnya jadi orang soleh. Krishna, ibu nggak ada udah berapa lama? Noise. Ibu nggak ada udah berapa tahun? 2 tahun lebih. Ibu wafat umur berapa ibu? Umur 48. 48 tahun. Ibu beliau masih muda. Ibu kamu tuh umurnya sama kayak ibunya Krista, 48. Ya, sekitar 50-an. Coba ibunya Amanda, berapa Bu umurnya Bu? 56. Tuh, masih Allah hadirkan. Ibu 56 Bu, saya lihat wajahnya kayak 55. Oke. Ibu waktu wafat karena sakit kelenjar getah bening. Allah Akbar. Waktu apa Pak Krishna? Ceritakan kesedihan kamu. Biar apa? Biar teman-teman kamu tahu betapa berharganya ibu. Biar teman-teman kamu tahu kalau ada ibu lagi ngobrol sama ibu, jangan main handphone. Mana yang lebih banyak kamu tatap? Wajah layar handphone apa wajah ibu kamu? Kalau ketemu ibu main Mobile Legends, ketemu ibu main Fair Fire, FF,
Ketemu ibu main Roblox. Ini generasi aku dap. Coba kamu ceritain ke Ustaz. Detik-detik apa yang bikin kamu rindu sama ibu? Kangen Pak, kangen Ustaz. Kangen banget sama mama. Apa yang kamu ingat? Kayaknya kamu ada kesalahan yang kamu ingin tebus kalau ibu kamu ada lagi sekarang. Ada. Ya apa-apa. Apa brother Krishna? Sayang. Ibu sosoknya seperti apa sih? Pengen tahu Ustaz, kasih ibu Krishna seperti apa? Sosoknya gimana menurut Krishna? Sampai Krishna ngerasa kehilangan kamu. Ya, Masya Allah, nggak akan bisa berkata-kata ya. Nggak, nasihat buat kita nih yang masih ada ibu. Ustaz udah nggak ada bapak. Nasihat dari kamu nih yang masih punya ibunya apa? Nasihati kami. Kami butuh nasihat dari kamu. Gak bisa berkata-kata sayang. Ibu kamu dihidupkan di dunia ini cuma sekali. Yang mana kalau sekali ini sudah pergi, gak akan kembali. Dan ingat, umur ibu kamu, bapak kamu bukan di tangan kamu. Demi Allah, seandainya umur ibu Krishna ada di tangan Krishna, Krishna bilang, ya Allah saya mau 1000 tahun. Ya Allah saya mau 300 tahun, jangan ambil ya Allah. Akan tetapi umur ibu kita, umur bapak kita di tangan siapa? Di tangan Allah. Bukan di tangan kita, umur ibu kita bukan di tangan kita, umur bapak kita di tangan Allah. Allah bisa ambil kapan aja umur ibu kita. Kayak ibu Krishna dipanggil lebih dahulu. Dan kita semua akan panggil oleh Allah Azza wa Jalla. Cuma siapa yang duluan gak tahu. Ibu kita duluan atau ayah kita duluan, gak ada yang tahu. Ustadz kaget 2018, tiang penyangga yang Ustadz selalu senderan kalau lagi ada masalah, suka curhat kalau ada apa-apa. Tiang itu roboh. 2018 Allah ambil ICU di rumah sakit harapan kita karena jantung. 2 bulan berdoa, ya Allah panjangkan umurnya ya Allah. Ya Allah kasih kesempatan bisa gandeng tangan ayah untuk umroh ke Mekah, Ka'bah. Kasih kesempatan ya Allah. Gak ada artinya kesuksesan mobil mewah, rumah mewah kalau ayah gak ada. Gak ada gunanya ketampanan, kecantikan kalau udah ibu udah gak ada. Kesuksesan kita hambar rasanya. Maka oleh itu yang mesti punya ibu, demi Allah, cium tangannya. Depan ibu handphone silent, matiin. Ngobrol. Kenapa? Wajah itu satu saat kamu gak akan lihat. Bayangkan Krishna udah gak bisa melihat wajah ibunya. Tapi yang bisa Krishna lakukan apa? Mengirimkan amal soleh. Jadi anak baik, sholat, nanti pahalanya nyampe ke kubur orang tua. Sedekah nyampe, baca Al-Quran nyampe, pahala ke orang tua kita di kubur. Itu yang dibutuhin orang tua kita, kebaikan kita walaupun ibu kita sudah gak ada. Krishna sayang, Ustadz nanti insya Allah ada hadiah khusus buat kamu. Ustadz terima kasih nih, kamu ngajarin Ustadz tentang arti kehadiran seorang ibu. Demi Allah, engkau menasihati kami hari ini sayang. Kamu ngasih Ustadz pelajaran berharga sampai beliau gak bisa berkata-kata. Ya teman-teman, kamu bisa ketawa, bisa menganggap ini nggak penting ibu saya, ini nggak penting ayah saya. Tapi demi Allah, Krishna sudah merasakan. Ketika sudah nggak ada, demi Allah dia lebih berharga dari duit. Bumi seisinya duit, emas seisi bumi, dia lebih berharga dari apapun. Kalau sudah nggak ada baru terasa. Maka di SMA 12 ini sukses kamu bukan ketika kamu punya nilai banyak, nilai tinggi. Sukses kamu ketika orang tua bilang apa sama kamu, nak, mama ridho sama kamu, nak, kamu anak berakhlak. Itu suksesnya kita. Bukan penilaian dari guru kita. Guru kita nggak tahu kita di rumah ngapain. Betul apa betul? Guru kita mungkin ngasih nilai kita 10, 100, ngasih nilai kita 90, 80, nggak tahu. Di rumah kita pernah maki-maki ibu kita. Kita pernah memecahkan perasaan dia sampai dia meneteskan air mata. Demi Allah Anda bukan orang sukses. Demi Allah Anda bukan orang hebat. Orang yang hebat justru apa? Walaupun di sekolah nilainya cuma
5, 40, tapi di rumah dia bisa bahagiain hati orang tua. Itu anak sukses. Sekarang kita cuma dikejar sama akademis, nilai 100, nilai 90. Enggak, itu nggak bikin bangga orang tua kamu. Kamu bikin nilai 100, tapi jujur di saat yang lain orang tua kamu nyuruh, kamu menolak. Hancur hati orang tua. Orang tua kamu ketika melahirkan kamu, taruhannya apa? Nyawa. Ya Ustaz tanya nih sama Krisna nih, seandainya ibu saya melahirkan saya, ada tulisan kertas sama dokter, kata ibu dokter, ibu minta maaf, ibu darah tinggi, darahnya tinggi. Pilihannya cuma 2, ibu yang hidup apa anak ibu yang hidup. Kalau anak ibu hidup, kita matiin ibu. Kalau ibu mau hidup, anak ibu yang mati. Saya mau nanya sama semua ibu yang di sini, ibu milih yang mana, Bu? A dan B pilihannya. Ibu yang mati apa anak yang mati ketika melahirkan anak? Jujur, ibu pilih yang mana? Ibu pilih yang mana? Nih kita akan tanya satu ibu. Ketika ada pilihan dari dokter ketika melahirkan kita, cuma A dan B pilihannya, Bu. Ibu hidup atau anak hidup? Ibu pilih yang mana? Kalau ibu hidup, anak mati. Kalau ibu mati, anak yang hidup. Ibu pilih yang mana, Bu? Sini, Bu. Sini, Bu. Bisa maju nggak ke depan? Saya maju nggak? Sini, Bu. Maju, Bu. Ayo, sini, Bu. Kenapa nggak mau maju, Bu? Kenapa, Bu? Ibu milih yang mana? Ibu anaknya yang mana sih? Yang mana? Yang ini? Masya Allah. Ibu pilih yang mana? Ibu yang mati. Ibu kamu milih kamu, saya. Ya, ibu milih siapa, Bu? Ibu. Kirain milih anaknya mati, ntar bisa bikin lagi. Enggak, pada bisa bikin lagi. Apalagi hujan begini, ya nggak, Bu? Ya, ya anak saya meninggal nggak apa-apa deh, dokter. Ini saya milih anak saya yang mati. Enak aja saya yang mati. Anak saya, dokter, saya contreng anak saya. Supaya apa? Nanti kan saya bisa ke puncak Cisarua sama suami bulan madu. Betul apa betul? Tapi enggak. Dia nggak milih dirinya. Dia milih anaknya yang hidup. Tuh tanya ibu. Udah demi Allah, Ustaz udah dapat jawaban dari seorang itu. Hanya dia, kamu, mohon maaf lahir batin, jantung kamu. Ibu kamu transplantasi, kata dokter jantungnya udah nggak bisa hidup. Ada nih. Di Singapura bisa transplantasi jantung, tapi kamu jantungnya diambil buat ibu kamu hidup. Demi Allah, kamu nggak akan mau. Dok, jangan dok, masa saya yang mati? Biarin ibu saya yang mati. Makanya ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bilang, ketika ada orang yang menggendong ibunya tawaf di Ka'bah, dia bilang apa sama Umar? Ya Umar, saya hebat, udah berbakti sama orang tua. Saya gandeng, keringetan, nyucur tawaf di Ka'bah. Saya urus, saya cebokin ibu saya mandiin ibu saya. Apa kata Umar bin Khattab? Beda berbaktinya kamu sama kebaikan ibu kamu. Kamu ketika berbuat baik sama ibu kamu pengen ibu kamu cepat-cepat mati. Tapi ibu kamu ketika membesarkan kamu, pengen kamu panjang umur. Anak saya jangan sampai sakit. Ketika dia meriang, demam, anak ibu kita sibuk bawa kita ke dokter. Dengan harapan kita sehat, bisa panjang umur. Kita ketika ngurusin ibu kita nanti tua renta nih, apalagi udah punya istri, punya anak, kita pengen cepat ibu kita mati. Makanya beda kebaikan ibu kita ke kita sama kebaikan kita ke ibu kita. Kita nggak bisa bayar dengan apapun dan berapapun. Terima kasih Krisna, Ustadz senang bahagia bisa kenal kamu. Kamu anak soleh. Kamu boleh duduk di depan. Mau duduk di depan? Sama-sama duduk di sana. Hah? Di belakang aja ya. Ustaz doain yuk, kita doain ibu Krisna masuk surga. Allahumma fir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasifataha. Ibu meninggal tapi nggak bisa doain sholat jenazah. Keterlaluan kamu. Doain sholat jenazah 4 takbir. Pertama Al-Fatihah. Kamu jadi imam. Kalau ibu kamu meninggal, ayah kamu meninggal, dan itu pasti kita nggak akan bisa melawan yang namanya takdir. Setiap kita dilihatin sama malaikat Israel 70 kali sehari. Kamu dilihatin malaikat Israel 70 kali. Dan kita akan dapat miss call dari malaikat Israel. Ustaz tanya, kalau dapat miss call dari malaikat Israel, handphonenya diangkat apa dibuang? Jujur. Malaikat Israel memanggil, diangkat apa dibuang? Diangkat. Wah hebat Bu.
Saya tahu nih, anak-anak SMA 43 mah pinter. Israel memanggil, ringing, berdering, Israel memanggil. Assalamualaikum, saya malaikat Israel, hari ini jatah kamu akan saya cabut nyawanya. Waalaikumsalam, mohon maaf salah sambung. Malaikat Israel digeleceh, dibohong. Ya jadi sayang, doa kita yang lebih penting bukan kamu minta doa ke Ustadz Kasyif, bukan kamu minta doa ke guru kamu, kepala sekolah, bukan. Kamu datang ke rumah sekarang nih, sujud di kakinya, mah pernah nyakitin mama, nggak bakal bikin aku sukses, mah pernah bikin mama menangis, demi Allah saya akan gagal selamanya. Nanti dapat istri-istrinya yang galak, nanti dapat anak-anaknya durhaka, gak akan pernah bahagia orang yang pernah menyakiti hati orang tua. Ibunya dulu galak, dia marah lagi galak sama ibu, akhirnya dapat istri lebih galak lagi. Makanya kata syair Arab apa, birru aba'akum tabirrukum abna'akum, berbuat baik sama orang tua supaya anak kita nanti berbuat baik sama kita. Kenapa anak kita ngelawan? Cek lagi, oh mungkin kita punya sejarah nyakitin hati orang tua. Maka kajian hari ini Ustadz kepada pengen satu, sesukses apapun kita, ingat sukses kita karena doa ibu kita. Telepon, kalau ibu kamu kena diabetes sama dokter, telepon, bu obatnya udah habis belum bu? Saya nggak akan beli kuota internet sebelum obat ibu ada. Ibu kamu diponis sama dokter kena penyakit jantung, kamu harus beliin obat tiap bulan. Saya kamu berjuang keras, nggak mau hura-hura hidup foya-foya. Kamu perhatiin dia, bawa berobat ke Penang, Malaysia, bawa berobat ke Singapura. Jangan udah tahu duitnya banyak, ibunya BPJS, ibunya gratis, suruh ngantri-ngantri. Na'udzubillah min zalik. Enggak, saya punya uang mah, mama harus best service, nggak boleh yang servis ecek-ecek. Saya habiskan uang mah. Tapi anak-anak zaman now, mohon maaf ibunda, kalau sudah menikah, nanti mereka sudah punya anak, suka lupa sama orang tua. Betul apa betul? Punya istri cantik, ibunya udah pewot, keriput. Mana yang lebih sering diajak jalan ke mall? Jujur, istri apa ibu? Tetangga. Siapa yang ngomong? Wah, ini ada virus yang nggak baik nih. Mana? Oh, Pak Guru, sini Pak Guru, sebentar Pak Guru. Wah, Pak Guru. Tapi ini guru hebat, ini berbaur sama siswa, bener nggak? Tepuk tangan buat Pak Guru. Oh, berbaur begini nih. Ini jangan-jangan main futsal bareng sama siswa. Bukan main bola bareng ya? Main biliar. Wah, berarti Pak Widiantoro ini seneng masukin bola karena suka main biliar. Kenapa sih yang dipilih biliar? Nggak futsal, nggak bola basket? Takut serangan jantung, Pak. Kalau takut serangan jantung, asik ya. Wah, kalau kayak begini saya mau Insya Allah minggu depan Ustadz mau daftar jadi pengajar di SMA 43. Setuju nggak? Tapi ngajar biologi. Biologi diajarin nggak? Yang bener. Enak aja biologi, nggak ngerti kita. Bahasa Arab, siapa yang mau belajar bahasa Arab sama Ustadz Kasyif? Kamu mau? Banyak orang nih dek sayang, kalau ngelihat wajah Ustadz pasti bilangnya orang Arab. Sampai kemarin ceramah di Bogor Pak Widiantoro ditulis Habib Muhammad Kasyif. Bukan, saya bukan Habib. Habib itu dari Yaman, orang Arab. Saya bukan orang Arab, tapi Arab makhluk. Kakek saya, ibunda saya, satu kelahiran sama artis yang biasa ibu nonton. Kalau kamu belum lahir, yang kamu ibu-ibu suka nonton di televisi, yang main film Kuch Kuch Hotel. Kalau yang di sana Sahrukan, yang di sini Bewok. Maka jelek-jelek begini saya bisa nyanyi India. Dulu Pak. Kita duet ya. Boleh. Satu lagi. Mau duet nyanyi India sama Pak Widiantoro. Boleh Pak. Apa film India suka nonton film apa? Ini lagu yang nggak saya bisa India. Oke, bisa aja lagu apa bisa aja. Kita nyenangin guru kita itu kebahagiaan. Metal, Pak. Masuk. Metal. Wah, ini nomor 3 dong kemarin kalau metal. Metal.
Jujur. Ini udah selesai pemilu kemarin nyoblos yang mana? 1, 2, atau 3? Sesuai asas Pak, Apa tuh? langsung, umum, bebas, rahasia. Join padang. Nggak boleh dikasih tahu ya, walaupun udah pencoblosan. Ya, Walaupun pencoblosan nggak boleh kasih tahu. ya, baru tahun ini saya nyoblos Pak. Jadi tahun kemarin kenapa nggak nyoblos? Enggak Pak, nggak nyoblos. Oh di penjara, enak aja. Di penjara juga nyoblos. Di penjara juga nyoblos. Emang ada wajah-wajah kriminal kan? Ini Bapak Widiantoro orang soleh kamu tahu bercahaya beliau wajahnya. Dan kalau Ustadz aja nih yang bukan istrinya, pengen nempel gimana yang gini? Pak Widiantoro anak berapa anak? Alhamdulillah 3 Pak Ustaz. Kita doain anak Pak Widiantoro hafiz Quran. Amin. Yuk kita nyanyi Pak, 1, 2, 3. Nah, yang bawa handphone ya, rekam. Jarang-jarang Ustadz bisa nyanyi India, betul nggak? Oke, saya nyanyi ya. Saya nyanyi nih. Emang yakin Ustadz bisa nyanyi India? Yakin? Yang yakin tunjuk tangan. Sedikit yang yakin. Berarti nggak bisa nyanyi. Yakin nggak saya nyanyi India bisa? Tarik nafas biasanya 2 hari bos. दिल ने ये कहा है दिल से मोहब्बत हो गई है तुमसे मेरी जान मेरे दिल पर मेरा एतबार कर लो जितना बेकरार हूँ मैं खुद को बेकरार कर लो मेरे धड़कनों को समझो तुम भी मुझसे प्यार कर लो. Artinya tahu nggak? Kenapa di video ini nggak tahu? Video ini nggak tahu artinya. Artinya ada di bawah ini. Artinya bos, kalau lagu India liriknya kamu apal, kamu pelajari, waduh bikin terbang ke para cewek. Ingat cewek itu kelemahannya di kuping. Laki-laki kelemahannya di mata. Makanya cewek kalau mau mulia jangan mau dipegang-pegang sama laki-laki. Kenapa harga berlian itu mahal? Harga pisang di Kenapa Pak? Emang di sini kenapa Pak? Susah Pak kalau dibilangnya susah. Di sini banyak yang pacaran Pak. Banyak yang pacaran. Jujur nggak apa-apa Ustadz pengen tahu nih. Di sini Banyak Pak, banyak. jujur yang masih pacaran tuh coba. Yang masih pacaran. Nggak pacaran Pak, tapi deket. Iya. Jalan bareng. Jalan bareng, tapi bilangnya nggak pacaran. Nah, kamu punya pacar nggak? Punya, gue. Punya pacar di sini. Weh, anak SMP udah pacaran. Sini belum. Gua Ustadz kan kaget dari tadi nih dengerin ceramah, kirain alim dong, rajin sholat, rajin ngaji. Kamu punya pacar nggak? Punya. Namanya siapa? Bias. Siapa? Bias. Pacarnya ada di sini apa di luar? Di Palembang. Oh pacarnya tuh, coba lihat. Oh ada foto pacarnya sini. Sini lihat foto pacarnya. Ini dapat di mana nih? Wah, cakep loh pacarnya loh. Ayang, ditulisnya ayang. Bentar. Kenapa kamu nyarinya Palembang? Kenapa kamu nggak nyari di Jakarta? Palembang kan jauh. Palembang itu punya tagline Wong Kito Galuh. Ini ada orang Palembang. Orang Palembang kalau pagi-pagi kita sarapannya roti, dia sarapannya pempek. Makanya umur 25 giginya udah ompong. Mana nih? Ini handphone kamu lihat di status WA dia. Kamu kepo ya. Ya, bias Pak. Punya pacar Pak. Ya Pak Ustadz mah enak ngomong begitu. Kalau guru yang ngomong mah bahaya Pak. Yes, kamu pacaran LDR nih, teleponan. Ya Pak. Kita kenal di mana? Di WA. Di WA. Maksudnya di Facebook Pak. Oh, para orang tua. Kenalnya di Pacebook. Oke, Bias.
Kamu ketika mengungkapkan cinta ke dia gimana sampai dia terima cinta kamu? Karena dia Apa gemeteran? Gemeteran dia kangen nih. Ya kenapa? Gimana cara kamu mengungkapkan atau kamu tahu dia suka sama kamu? karena motivasi permukapan. Lihat di satu pasang di SB. Oke, Ustaz mau nanya, mana yang sering kamu telepon? Kamu bicara, pacar kamu apa ibu kamu? Ibu. Tuh. Benar ya? Kalau udah pacaran waktunya terbagi nggak sama orang tua? Terbagi kan? Jujur nih, lebih sering nyenengin orang ibu apa lebih senengin ayang? Ibu. Ya udah dia, seperti dia. Buat tangan lo buat dia ngaku. Ada yang nggak ngaku ya. Udah. Ingat kelemahan perempuan di telinga. Di mana? Kamu walaupun kayak dia begini nih, digombalin, kelepek-kelepek, sampai rela diajak jalan. Dan orang tua yang membiarkan anaknya pacaran demi Allah, orang tua yang membiarkan anaknya berzina. Betul apa betul? Ketika betul. Gini Ustaz pengen logika begini nih. Logika ya. Kita ngobrol, kita sharing. Si Dias ngajak ceweknya jalan. Tahu nggak ibunya si Dias ngapain sama cewek? Tahu nggak? Nggak tahu. Ibu nggak tahu kan? Makanya apa yang dilakukan ibu jangan kasih izin. Nah itu bukan mahram. Engkau mau, engkau suka sama dia, engkau seneng, nikahin. Demi Allah, pilihannya dua. Hari ini juga kamu bilang sama pacar kamu, nih berani nggak? Kalau kamu berani, kamu hebat pahlawan sekolah. Yang mulai hari ini yang kita putus. Tapi kamu jangan sedih, karena satu saat saya akan menghalalkan kamu. Dan ingat teman-teman, laki-laki sejati nggak mungkin laki-laki yang berani megang-megang kamu belum halal. Demi Allah itu laki-laki pecundang. Nggak ada ikatan antara kamu berani dipegang. Demi Allah betapa murahnya, betapa tidak ada nilainya. Dan laki-laki sejati bukan yang bilang I love you, tapi laki-laki sejati yang datang ke rumah bapak kamu dia bilang saya terima nikahmu. Dia bukan bawa coklat, tapi dia bawa akad. Begitu. Kenapa berlian harganya mahal? Karena berlian dipegang orang yang serius beli. Cakep pisang di pasar harganya 2.000 satu sisir, bisa dipegang oleh semua orang. Murah mahalnya kamu tergantung kamu. Laki-laki megang kamu dan kamu biarkan kamu murah. Ketika ada laki-laki yang pegang kamu bawa pentungan, pukul kamu. Boleh kamu pegang saya, enak aja. Yang boleh megang saya ayah saya, mahram. Yang boleh megang saya kakak saya, adik saya, paman saya, kakek saya. Kamu bukan halal, nggak boleh megang saya. Berani dari sekarang sudah tidak mau dipegang sama laki-laki yang bukan mahram. Setuju? Takbir. Allahu Akbar. Ya. Orang tua kamu belum kamu bahagiakan. Kamu bahagiakan orang lain yang nggak jelas asal usulnya. Ada teman Ustadz 11 tahun pacaran, 11 tahun pacaran, sebulan nikah cerai. Siapa yang biasa maksiat nanti ketika dia ibadah nggak ada rasa ibadahnya lagi, nggak ada lezatnya ibadah. Makanya dari sekarang yang kamu kejar apa bukan pacaran, fokus karir. Kalau kamu sukses, saya mau bahagiain orang tua saya dulu, baru bahagiain istri saya. Orang yang pacaran demi Allah, ketika dia punya istri, dia akan lebih mementingkan istrinya dibandingkan ibunya. Betapa banyak ada seorang suami ngomong ke Ustadz Kasim, Ustadz, saya sukses, saya jadi direktur, tapi kalau mau ngasih ibu saya duit, saya harus ngumpet-ngumpet di bawah meja. Nggak ada yang boleh tahu, saya kempel-kempel duit. Betapa hinanya engkau di hadapan istrimu. Memang kenapa kalau istrimu tahu, nanti istri saya marah. Kenapa? Ngasihnya segitu, ngasihnya dikit aja, jangan banyak-banyak ke ibu. Kenapa? Karena dari awal mengawali pernikahan dengan yang haram. Tapi kalau dapat istri soleha,
istri yang taat agama. Apa kata dia? Yang kamu ngasih berapa? 1 juta ke ibu kamu, kurang yang. Ibu kamu memberikan kamu nyawa, gaji kamu 10 juta, kasih semuanya ke ibu kamu. Gak apa-apa kita makan nasi sama garam, gak apa-apa kita makan nasi sama kerupuk, asal ibu kamu jangan susah. Saya Ustaz mau nanya, mau gak dapet suami yang soleh? Solehkan diri kamu. Suami itu cermin juga. Kamu udah kelas 12, di mana syahwat akan menguasai kamu, setan akan menguasai kamu. Ingat, laki-laki berduaan, yang ketiganya. Kenapa ngomong setan muka kesini? Tahu kamu laki-laki yang berduaan sama cewek, yang ketiganya setan. Setannya apa namanya? Setan uka-uka. Setan uka-uka, uka aju, uka celana. Na'udzubillahi min zalik. Akhirnya pacaran direkam. Ini kejadian demi Allah, hati-hati. Direkam sama cowoknya jahat. Ini hati kriminal, direkam. Pas putus, apa dia bilang? Awas kalau putus saya sebarin nih rekaman kita. Apa yang terjadi? Nyesel. Ya Allah, bener kata Ustadz Kasif, jangan pacaran, putusin dia sekarang juga. Saya nggak mau putusin karena dikuasai setan. Na'udzubillahi min. Dan ingat, penyesalan itu datangnya belakangan. Kalau di depan namanya pendaftaran. Betul betul. Mikir sebelum berbuat. Masa depan kamu masih panjang. Bahagiakan orang tua, baru bahagiakan orang lain. Di SMA 43 harus jadi contoh SMA yang lain. Kamu harus jadi mercusuar yang bisa menerangi Jakarta, Indonesia. Kasihan orang tua kamu. Datang, mah ini spek mah. Saya sudah hamil. Apa yang dirasakan orang tua kamu? Coba kamu rasakan sebagai orang tua, hancur bagaikan jatuh dari lantai 36. Nah, udah nggak ada keinginan mama hidup lagi, nak. Kamu udah begini. Kenapa waktu sekolah suka nyepelehin masalah pacar, masalah lawan jenis? Islam keras dalam hal ini. Kenapa? Islam sayang sama kita. Laki-laki yang megang perempuan bukan mahram, kata Rasulullah, saya lebih baik ditusuk duri daripada saya pegang wanita yang bukan mahram. Maka Nabi nggak pernah salaman sama perempuan. Kamu kalau ada kiai mau salaman sama kamu, bukan kiai. Kalau ada ustadz, guru yang mau salaman sama kamu bersentuhan, bukan guru yang baik. Kamu begini. Kamu sudah haid. Ada batasan. Kamu sudah balik. Nggak boleh bersentuhan. Kamu mahal. Kamu adalah ratu-ratu dalam Islam. Kamu bukan orang-orang rendahan, ratu yang dimuliakan. Sehingga pegang kamu mesti halal. Akad nikah dulu baru boleh pegang. Itu keutamaan perempuan dalam Islam. Islam hebat apa enggak, bro? Islam hebat apa enggak? Makanya ada seorang laki-laki datang ke Rasulullah. Yang namanya Fazil, mana Fazil? Ini bro, tadi namanya siapa, bro? Hah? Yazid. Ada laki-laki datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, saya udah kebelet pengen zina. Bukan nikah, dia bilang zina. Rasulullah marah sama. Rasulullah gak marah dulu sebentar. Rasul ngajak dia berpikir. Pemuda, kamu kan zina nih, mau zina. Ibu kamu dizinain orang, mau gak? Oh gak mau Rasul, saya bunuh laki-laki yang berani zinain ibu saya. Terus kalau adik perempuan kamu dizinain orang, mau? Gak mau Rasul, saya gak terima tuh siapapun yang mengkotori adik perempuan saya. Itu perempuan yang kamu mau zinain, dia punya ibu. Perempuan yang kamu pengen zinahin, dia punya adik perempuan. Kan kamu gak mau. Makanya jangan melakukan itu ke orang lain. Apa kata pemuda ini? Demi Allah ya Rasulullah, mulai hari ini tidak akan ada kata saya jatuh cinta kepada perempuan yang bukan halal. Saya akan mencintai orang yang udah jadi istri saya, udah jadi suami saya, baru saya berikan cinta. Kalau sebelum itu gak ada cinta. Kenapa? Karena bisa terjerumus ke dalam perzinahan. Na'udzubillahi min. Dan ini nasihat Ustaz. Tadi kita udah senang-senang. Ini pengen jadi kado teristimewa Ustaz kasih buat anak SMA 43. Ustaz sayang sama semuanya. Semoga Allah kumpulin kita di sini, Allah kumpulin kita nanti di Mekah. Allah kumpulin kita di Madinah. Allah kumpulkan kita di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kita bersalawat biar hajat kita dikabulkan. Kita doa semoga acara kita benar-benar
menghadirkan kesuksesan kamu dunia akhirat. Bukan hanya dunia, tapi akhirat. Sukses bukan punya segalanya dunia, tapi sukses yang sebenarnya kaki menginjakkan surga, dijauhkan dari neraka. Itulah inti kesuksesan hidup kita. Semuanya bersalawat sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam, ya Rasul salam, salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Allah ya Rahman, kami hadir di masjid di sekolah SMA 43 dalam rangka ujian, dalam keadaan hujan, dan engkau berjanji ketika turun hujan berdoa, doa nggak bakal ditolak. Ketika turun hujan kami meminta, engkau tidak pernah menolak permintaan kami. Ya Allah, mohon ampuni semua dosa-dosa kami, ampuni kesalahan-kesalahan kami yang kecil maupun yang besar, sengaja maupun tidak sengaja. Ya Allah ya Rahman, betapa sering kami bermaksiat seolah kami tidak takut azab, padahal azab itu pedih. Ya Allah, engkau bisa turunkan gempa, engkau bisa turunkan longsor, banjir bandang. Ya Allah, kami takut azabmu ya Allah atas maksiat yang pernah kami lakukan. Oleh itu ya Allah, maafkan, ampuni ya Allah. Engkau masih sayang sama kami, engkau tutupi aib dosa-dosa kami sehingga tidak terlihat orang banyak. Engkau masih tutupi dosa-dosa kami ya Allah, sehingga kami terlihat baik di hadapan orang tua kami, kami terlihat baik di hadapan orang banyak. Ya Allah, ampuni kami ya Allah, jangan bosan mengampuni kami ya Allah. Orang tua kami yang masih hidup, panjangkan umur mereka ya Allah. Berikan kesempatan kami, memperlihatkan kami anak yang membanggakan, kami anak yang bikin mereka bahagia dunia akhirat ya Allah. Ya Allah, orang tua kami yang sudah diliang lahat di alam kubur, lapangkan kubur orang tua kami, jadikan kubur orang tua kami raudhah, taman surga. Jangan siksa, ringankan hisab, ringankan pertanyaan ya Allah. Ya Allah ya Rahman, kami nggak tahu ketika kami pulang ke rumah, mungkin saja ada bendera kuning di depan rumah kami. Berkerumunan tetangga menghampiri rumah kami. Kami penasaran siapa gerangan yang sudah wafat, siapa gerangan yang sudah meninggal. Kami masuk ke kerumunan itu, ternyata ada satu jasad terbujur kaku di pembaringan. Kami buka wajahnya, ternyata itu wajah ayah kami, itu wajah ibu kami. Ya Allah, orang yang selama ini kami merasa dia tidak penting dalam hidup kami, orang yang kami merasa lebih penting orang lain daripada ibu bapak kami. Ya Allah, sebelum itu terjadi ya Allah, mohon tangguhkan ya Allah kematian ibu kami, tangguhkan kematian ayah kami, agar kami bisa menebus semua kesalahan kami, kami bisa menebus semua dosa-dosa kami kepada mereka semuanya. Ya Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah. Terima kasih. Ya, ada info pengumuman Pak Widiantoro. Ramadan jangan kemana-mana. Insya Allah saksikan RCTI acara Hafiz Indonesia.